Udah pernah komen di YouTube belum? Nggak semua video yang ditonton di YouTube kita komen kan? Terus video-video seperti apa sih yang biasa Mas Bro dan Mbak Bro komen? Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol gimana cara komentar yang bener di YouTube. Obrolan kita hari ini itu adalah lanjutan dari tulisan dan video kita sebelumnya, yaitu cara mendapatkan 500 subscriber dalam 1 bulan. Kita memakai cara SEO dan juga 4 cara lainnya. 4 cara lainnya itu maksudnya salah satunya adalah dengan kita aktif di YouTube dengan berkomentar. Baiklah, mari kita mulai. Jadi ternyata selama ini Mas Bro dan Mbak Bro, kita ketika berkomentar di YouTube itu ternyata tidak selamanya benar. Khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tonton. Maksudnya nggak benar itu seperti apa? Kita membuat ilustrasinya anggaplah kayak di sebuah kelas sih. Kalau kita berada di sebuah kelas misalnya, anggaplah YouTube itu adalah sebuah kelas. Kita boleh aja berprestasi di kelas gitu. Tapi apa gunanya kalau kita nggak punya teman di kelas? Kita nggak menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang ada di kelas. Lalu, gimana cara berkomentar yang benar di YouTube? Sebelum kita berkomentar, kita mau satukan pemahaman dulu sih bahwa tujuan kita berkomentar di YouTube itu adalah tanda bahwa ketika kita menonton video apapun di YouTube, kita memang benar-benar mendapatkan manfaat dari videonya. Itu hal pertama yang harus kita ngerti. Terus yang kedua, ketika kita komentar di YouTube, pastikan ketika kita komentar di sini, kita memang tujuannya untuk menjalin hubungan baik. Ya, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian pernah membaca lah komentar-komentar di YouTube yang bersifat kritik, ujaran kebencian, dan segala macam. Kita sih menyarankan untuk ketika kalian, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian komentar di YouTube, kita berkomentar dengan tujuan baik, komentar yang membangun, karena membuat sebuah video itu nggak mudah. Contoh nih, ketika kita membuat video sekarang ini, cara mendapatkan 500 subscriber dalam 1 bulan ini membutuhkan 24 jam. Sedikit cerita, sekalinya kita mau edit video ini butuh 12 jam, salah dan tidak tersave. Lalu akhirnya kita butuh 12 jam lagi dan harus begadang lagi untuk menyelesaikan video ini. Cuma untuk kita berkomitmen terbit 1 video 1 hari. Jadi membuat sebuah video itu tidak mudah. Jadi sebaiknya kita mendukung mereka dengan membuat komentar yang baik. Dan yang ketiga adalah tujuan kita berkomentar supaya orang-orang yang berkomentar ke YouTube kita itu, mereka mau berkunjung kembali ke YouTube kita ketika kita membalas mereka, merespon dengan mereka. Sama seperti tadi sudah kita bilang, anggaplah kita di sebuah kelas, ya ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang, ya akan ada hubungan timbal balik yang baik, saling membantu, saling menguntungkan, begitu. Jadi pastikan ketika komen di YouTube, jangan asal komen gitu. Posisikan kita berkomentar itu ya ke teman, ke keluarga, mereka yang butuh dukungan, mereka yang butuh perhatian. Selanjutnya untuk nomor 2, ketika kita berkomentar YouTube ada aturannya. Ini aturan dari kita sendiri sih. Selain YouTube juga punya aturan. Aturan yang mau kita bilang adalah pastikan ketika menonton video YouTube, kita tonton dulu video yang ada gitu. Kita play, tonton video yang ada. Selalu kita menyarankan sih penonton video dari awal sampai akhir. Kita menyarankan seperti itu. Tujuannya kenapa kita menonton dari awal sampai akhir? Supaya kita bisa memberikan komentar yang tepat gitu. Komentar yang mendukung. Atau kalaupun Mas Bro dan Mbak Bro sekalian ingin ngasih masukan, kasih kritik boleh, tapi yang membangun gitu. Saya videonya nih kurang menarik nih, sebaiknya ditambahin begini. Itu akan lebih baik daripada kita sekedar komen padahal kita punya channel YouTube pun enggak dan membuat video YouTube pun enggak. Begitu. Kasih mereka dukungan orang-orang yang sudah membuat konten itu. Dan yang ketiga, kita punya 3 jenis komentar sih. Pertama adalah komen video saat ini. Komen video saat ini maksudnya apa? Jadi anggaplah kita lagi menonton sebuah video
YouTube. Kita ngambil sebuah contoh lah ya. Kita klik link di sini, kita buka channelnya. Biasanya ketika kita belajar tentang SEO YouTube atau cara membangun sebuah YouTube, kita belajar dari Dan JC. Dan JC ini suka membuat video-video yang berhubungan sama tutorial nge-YouTube. Sabar ya, iklannya banyak. Di dalam video-videonya dia, biasanya dia ngasih banyak komentar, dia ngasih banyak ilustrasi bagaimana membangun YouTube yang benar. Nah, perhatikan di dalamnya. Penontonnya sekitar 207.000 dan komentarnya itu sekitar 4.921. Dan lihat komentar-komentar yang ada. Komentar-komentarnya mereka banyak yang meminta dukungan. Jadi, kalau kita sebagai YouTuber pemula yang lagi membangun channel YouTube, untuk komentar video saat ini tadi yang kita maksud adalah pastikan kita komentar dulu isi video ini. Tadi kan kita sudah bilang tonton dulu. Setelah kita udah tonton, kita kasih komentar. Format komentarnya seperti apa nanti akan kita bahas. Tapi kalian pastikan tonton videonya dulu lalu kasih komentar di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, balas setiap komen yang ada. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro yang lagi ingin membangun channel YouTube, pastikan kalian membalas komentar-komentar di sini. Mereka kan minta subscribe dan like. Ya di subscribe dan like aja. Dengan catatan, pastikan dulu channelnya itu memang channel yang bermanfaat. Sekedar info, kita kemarin sempat menonton satu channel di mana ada anak muda yang membuat video yang menurut kita nggak membangun gitu. Jadi kita nggak subscribe dan nggak like videonya, nggak tonton juga sama sekali. Tapi selama mereka tujuannya baik, apa salahnya kita mendukung mereka? Kan tidak ada ruginya, kita cuma memberikan satu klik di subscribe saja, begitu. Selanjutnya, komen di video channel mereka. Misalnya kita mau komentar di Rian channel ini. Setelah kita sudah komentari dia, kita klik di sini, kita klik linknya, kita buka video dia, kita lihat dia sekilas, dan lalu tinggal kita komen di video dia yang ada di sini. Baiklah, selanjutnya bagaimana sebenarnya format komen yang benar. Contoh misalnya kita mau komen video yang kita tonton saat ini, yaitu videonya tadi, videonya Dan JC. Kita sudah punya format sih. Contoh kita banyak belajar nih dari Mas Bro Dan JC siap praktek. Selalu dapat ilmu baru karena kita tonton videonya sampai habis, kayak gitu. Ini sudah pernah kita komen sebelumnya, entah komen kita ada di posisi yang mana, tapi kita sudah komen video ini sebelumnya. Kalau mau kita komen lagi, misalnya tinggal kita copy, terus kita masukkan ke sini. Nah, nanti tinggal diklik komentar. Itu. Komentar pertama ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita memang sudah benar-benar menonton video dia. Yang namanya orang membuat konten pasti pengen dinikmati sama orang lain kan. Jadi, alangkah baiknya kita meresponnya dengan cara memberikan komentar yang baik, yang membangun, begitu. Kalau setiap kita komentar video saat ini biasanya kita punya 4 format. Format yang pertama tadi kita mau komen isi video. Terus yang kedua, kita komen ucapan terima kasih dan dukungan. Contoh di sini kita buat terima kasih untuk video ini ya Mas Bro. Semangat terus buat rutin upload videonya, semangat kejar 1 juta subscriber. Kita sudah mengucapkan terima kasih sama dia. Dulu kita mengikuti dia dari masih ribuan subscriber sampai sekarang 418.000 subscriber. Kita terus mendukung dia sampai dia mendapatkan 1 juta subscribers dengan komen yang tadi. Setelah kita sudah selesai dengan komen itu, misalnya ini kita copy, kita komen ke sini, kita klik komentar. Biasanya ketika kita komen tidak sekedar komen, karena kita juga belajar di YouTube, kita juga pengen sekalian penelitian. Maksudnya penelitian adalah kita mengikuti video-videonya yang dibuat sama Mas Bro dan JC ini. Tapi kita memperhatikan kalau ternyata sekarang views-nya terakhir-terakhir itu jadi semakin kecil begitu. Semakin kecil maksudnya seperti apa? Coba perhatikan ini. Ini cuma 16.000, 11.000, 8.000, 14.000 begitu. Sedangkan video-video sebelumnya yang kita lihat itu bisa 80.000, 70.000 begitu. Akhirnya kita komen, sekarang viewsnya kok cuma 10.000 sampai 30.000-an, ini salah ketik ya. Coba riset target kata kunci ya. Biasanya ketika satu YouTuber sudah fokus ke satu tema, kalau mereka sudah selesai di tema itu, kalau mereka ingin mencoba tema baru, otomatis kan orang yang mencari tema itu akan orang-orang baru. Jadi orang-orang lama yang menonton di situ biasanya tidak terlalu tertarik untuk menonton videonya. Itu kenapa viewersnya bisa turun. Nah, makanya kita tanya,
Apakah lagi riset kata kunci yang baru? Kok beda sama yang dulu? Apa karena video yang baru ya? Kita lagi belajar nih, jadi banyak-banyak tanya begitu. Itu komentar yang ketiga. Setelah kita udah komentar seperti itu, komentar keempat, kita bilang sekali lagi terima kasih ya Mas Bro Panutan, karena kita memang banyak belajar dari dia. Terus kita bilang kita bakal sering berkunjung dengan tinggalin jejak komen dan jempol sampai ketemu di puncak, karena kita juga pengen bisa punya banyak subscriber seperti dia. Seperti itu. Itu tadi untuk komentar di komen isi video. Setelah kita sudah selesai komen isi-isi video ini, selanjutnya kita nggak mau menyia-nyiakan dong 421 orang yang sudah ada di sini. Kita pengen juga 421 ini masuk ke kolom komentar kita yang ada di sini. Maka kalau kita ingin mereka tadi 4.921 komentar ini bisa berkunjung juga ke channel kita, ke video kita, ya kita menjalin hubungan baik dengan mereka, yaitu dengan cara like, dengan cara komen setiap komentar mereka yang ada. Format yang kita sudah buat adalah seperti ini. Salam Mas Bro dan Mbak Bro, semangat terus untuk buat berkarya, rutin unggah video harian atau mingguan. Kita barusan udah main ke channelnya nih, semangat terus untuk videonya, silahkan berkunjung balik, dan kita sudah tonton video sampai habis ya. Maksudnya kenapa kita komentar seperti ini? Pertama, ketika mereka sudah komentar seperti ini, kita ikuti dulu permintaan mereka apa. Misalnya saya akan subscribe dan juga like orang yang like komen ini. Tinggal kita like dan juga kita komen komentar mereka. Misalnya kita buat sebuah ilustrasi. Kita komen seperti ini. Dan ketika kita komen, jangan sekedar subs for subs. Jangan cuma sekedar kita asal subscribe doang channel mereka. Buka dulu channel mereka. Setelah kita sudah buka channel mereka, lihat video yang ada. Kita melihat video dia, video yang bermanfaat. Meskipun editingnya, tampilannya masih kurang bagus buat standar kita, misalnya kita tinggal kasih komentar saja di sini. Misalnya yang biasa kita buat tadi, kita tinggal bilang ucapan terima kasih sama mereka. Terima kasih buat video ini, kita tinggal copy. Ini tadi channelnya dia, kita tetap sambil play punya dia, kita tinggal like. Karena kita lihat dia benar-benar niat untuk membuat videonya, ya tinggal kita like, kita komen. Dan untuk memberikan dukungan, kita bisa lihat video-video yang lain juga. Dan jangan lupa kita akhirnya berikan subscribe ke dia. Pastikan juga kita meminta dia untuk berkunjung kembali ke channel kita. Kita membuat sebuah komentar. Karena biasanya kita menonton videonya sampai habis, kita ikutin seperti ini. Misalnya kita sudah tonton sampai habis, kita tinggal bilang dia untuk berkunjung lagi ke komentar kita, ke channelnya kita. Kurang lebih seperti itu maksudnya tadi ketika kita bilang balas komen yang sudah ada. Jadi ketika kita bilang ketika kita berkomentar di komentar dia seperti ini, jangan cuma sekedar berkomentar, pastikan kalian juga berkunjung ke channelnya dia. Nah, barusan kita lihat Reza Motret channel itu, tadi kita lihat channelnya, misalnya di dalam channelnya dia membuat banyak video-video yang masih campur sih. Ada dia lagi main gitar, tadi barusan ada berita yang lagi viral terakhir, terus ada berita-berita juga. Nah, kita bisa jalin engagement sama dia. Kita udah main nih ke channelnya, memang sengaja upload berita viral ya. Kenapa kita buat komentar seperti ini? Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah berkunjung ke channel dia. Jadi kalau misalnya seperti tadi kita minta dia untuk berkunjung balik ke websitenya kita, nggak akan menjadi permasalahan karena dia sudah tahu kita berkunjung ke channelnya dia, dan dia pasti akan berkunjung ke channelnya kita. Kurang lebih begitu ilustrasi yang bisa kita buat untuk balas setiap komentar yang ada. Seperti yang barusan sudah kita praktekkan, ketika kita membalas setiap komen-komen yang ada, sebaiknya kita berkunjung ke video yang ada di channel mereka. Bagaimana formatnya?
balik lagi seperti yang tadi, kita buat format komen seperti ini. Kita tonton dulu isi videonya, kita kasih ucapan terima kasih, terus kita komen sekaligus penelitian buat format sendiri aja. Dan yang terakhir bilang kita berharap dia bisa untuk berkunjung balik ke channelnya kita. Tadi kan prosesnya panjang dan rumit. Apa sih alasannya? Kenapa kita harus melakukan itu semua? Kenapa kita harus komen dengan benar di YouTube? Kita buat ilustrasi sederhana. Ilustrasinya lihat dari sudut pandang ini channelnya masih baru mulai ya. Kita buat sebuah perbandingan. Tanggal 2 Mei tahun 2020, sekitar 3 hari yang lalu, kita baru punya 514 subscriber. Kita sudah sediakan screenshotnya di sini. Di tanggal 2 itu kita baru dapat segitu, dan di tanggal 5 kita mendapatkan 541 subscriber. Nanti bisa dilihat di gambar di sini. Nah, dalam 3 hari kita mendapatkan 27 subscriber doang. Nah, karena tadi kita bahasnya ini baru YouTuber pemula, channel yang baru dibangun, kok cuma 27 subscriber doang? Kita buat sebuah ilustrasi. Bayangkan kalau kita lakukan cara yang tadi setiap hari. Ilustrasinya 3 hari sama dengan 27 subscriber. 1 hari berarti kita mendapatkan 9 subscriber. Nah, kalau kita mau mendapatkan subscriber 1 bulan dengan cara yang tadi, atau 1 tahun dengan cara yang tadi, berarti kalau kita rutin melakukannya, dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan 270 subscriber. Dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan 3.285 subscriber. Nah, kita berhenti sampai di situ. Cara yang kita lakukan barusan itu baru satu cara aktif di YouTube. Padahal sebenarnya kita masih punya 4 cara yang lain. Memaksimalkan SEO YouTube, minta teman dan keluarga untuk subscribe dan juga komen, like, share. Kita sebarin ke media sosial, dan kita buat video setiap hari. Kalau satu cara saja sudah bisa mendapatkan seperti ini, berarti untuk mendapatkan 1000 subscriber kan sebenarnya bukan cara yang sulit. Baiklah, kita berharap nanti setiap perubahan-perubahan yang ada di sini, siapapun yang berkunjung ke sini tanggal berapapun, ketika mereka sudah lihat 2 ilustrasi yang tadi, ketika mereka masuk ke video ini secara live, mereka akan bisa lihat, misalnya 1 tahun lagi mereka akan melihat bagaimana perubahannya dari yang dulu baru mendapat 514 subscriber, pada hari ini tanggal berapapun, berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian, mereka bisa melihat secara live berapa subscriber yang sudah kita dapatkan dengan cara yang tadi dan juga 5 cara ini. Itu alasannya kenapa Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, kita mau share kenapa kita harus komentar yang benar di YouTube. Jadi pertanyaan terakhir, apakah Mas Bro dan Mbak Bro sekalian sudah komentar dengan cara yang benar di YouTube? Begitu obrolan kita hari ini, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan, nanti silahkan kalian berkomentar, bertanya di kolom komentar yang sudah ada. Atau kalau kalian ingin berdiskusi langsung dengan konsultan SEO kita, nanti silahkan klik link ini. Nanti kalian akan langsung tersambung dengan WhatsApp yang kita punya. Silahkan bertanya apapun yang ingin kalian tahu tentang SEO website atau SEO channel YouTube kalian. Dan akhirnya jangan lupa untuk like, komen, untuk share juga video ini, dan subscribe. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.